Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah Wisnu Nugroho saat berkunjung ke Roma pada November 2021. Selain itu, Wisnu juga bercerita bagaimana berkenalan dengan tempat baru menjadi keperluan. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Kecuali sepedaan, gue sendiri, yang lain gue selalu bareng-bareng. Karena gue pengen juga kenal mereka kan. Udah acara dikumpulin bareng, kita nggak ketemu. Hampir selalu kalau makan siang, makan malam gue bareng mereka. Meskipun kelompok ya, 15 kan nggak. Yang lunch biasanya bareng-bareng semua, karena kita nyewa satu tempat. Tapi kalau yang dinner bareng-bareng semua. Nah kalau lunch biasanya per kelompok kecil gue ber-5 orang. Atau salah satu dinner itu kita bisa mecah-mecah. Jadi kita mau ketemu atau ngobrol dengan teman dari mana gitu, janjian. Kita mau makan malam di mana? Janjian. Jadi nggak sendiri. Udah di sana di acara bareng, nggak bahas sepeda gitu misalnya, terus acaranya juga sendiri, makannya sendiri kayak ngenes banget gitu. Ya banyak bareng ya sih. Dan itu intercultural dialognya justru terjadi. Gue bisa paham kenapa sih orang Eropa itu atau Jerman lah setidaknya disiplin banget soal waktu gitu. Karena gue ngerasa ya kalau di cuaca dingin lo nunggu orang dan dia datang 10 menit atau seperempat jam dari janji, itu menyiksa orang yang nunggu tuh, bisa beku tuh dia. Kalau di Indonesia kan nggak ada cuaca, lo nunggu 15 menit ada odong-odong atau abang-abang cilok lewat atau makanan lewat gitu, kita bisa sambil fun gitu nunggu. Tapi di Eropa kalau musim dingin lo janjian telat 15 menit sama orang, lo jadi PR lo jadi di sana emang disiplin banget. Nah itu paham ketika kita ngobrol gitu. Dan di luar agenda yang resmi pun, misalnya kita janji, kita nanti lunch ya, atau nanti kita dinner ya, kumpul di lobby jam 6.30. 6.30 udah pada datang semua. Kalau di sini 16.30 berarti ya 17.30. Dan itu setelah itu ya udah jalan aja, ada yang ketinggalan ya udah. Cool itu ya udah, itu mungkin bagian dari dia nggak mau ikut, tapi padahal telat. Ada salah satu yang telat 5 menit akhirnya nyusul juga karena dekat. Ya udah itu bagian yang kultur yang gue pelajari. Dan pertemuan-pertemuan kayak gitu di luar kelas banyak kekayaan yang gue dapat. Mas ini sempat explore kemana aja Mas? Dengar-dengar dapat free access atau semacam itu ya di Vatikan. Ya ada satu tempat yang unik sih, namanya Camposanto. Itu wilayah di Italia tapi bersebelahan sama Vatikan. Jadi tempat di mana pemimpin-pemimpin Jerman itu kalau mau ketemu Paus atau ke Roma atau ke Italia itu tinggal di situ. Di situ ada makam kayak pendahulu-pendahulu dulu. Di situ itu ada kapel yang sangat bersejarah. Kapel di Camposanto itu tempat lukisan Pieta. Jadi jenazah Yesus diturunkan dari salib lalu mau dimakamkan, itu dipangku sama Ibu Maria kan, sebagai sosok patung Pieta yang dibuat oleh Michelangelo atau Raphael, itu sangat terkenal itu. Ini gambarnya beda sama sekali. Itu gambarnya itu diperebutkan antara 2 orang. Nah sosok itu nggak pernah muncul di tempat yang diketahui publik. Ini gue tahu itu. Oh ini ada cerita ini, dan itu lukisannya sangat terkenal. Lalu yang kedua gue ke tempat itu kayak kapel gitu ya, gereja kecil, di mana di situ lukisan pertama Yesus itu dibuat. Itu lukisan tertua yang pernah ada di dunia kekristenan lah. Itu abad ke-4 di situ, ditaruh di kapel itu. Kita lihat, dan hanya orang-orang tertentu yang punya akses itu, karena kita punya agenda ini. Pengunjung umum nggak bisa lihat langsung karena ada batas gitu. Kita deket banget gitu melihat itu. Itu kemewahan yang
gue dapet karena kunjungan ini. Lalu ada satu tempat di mana satu gereja di mana Michelangelo punya ide untuk membuat basilika. Itu ada satu gereja sangat tua yang jadi role model juga untuk bikin Hagia Sophia yang ada di Turki. Sekarang jadi museum atau masjid itu ya. Itu strukturnya secara arsitektur, saya bukan arsitek, tapi arsitek atau orang-orang sipil pasti akan kagum dengan bangunan itu. Itu bangunan abad pertama, dan itu jadi kayak inspirasi buat pembangunan dan pembuatan basilika dan gereja-gereja besar atau bangunan-bangunan keagamaan yang besar. Itu ngelihat itu dan diceritai langsung oleh pelaku sejarah dan peneliti. Pelaku sejarah itu dalam arti mereka menggeluti sejarah itu. Dan kalau wisatawan, karena gue masuknya bukan sebagai wisatawan, itu nggak bakal dapet itu. Karena ya ini mungkin wisatawan nggak terlalu tertarik, tapi orang punya intensi khusus ini meaning banget. Kalau wisatawan kan datang ya ke basilika, foto-foto, itu yang gue lakukan hari pertama sebenarnya. Tetap menjadi wisatawan dulu. Ya, foto lomba. Habis ketemu saya gitu. Ya itu sebelum. Itu hari sebelum. pertama mau antigen kan. Udah mendarat di Roma, ternyata Roma begini banget ya. Lompat itu sebelum antigen. Tapi beberapa tempat, ada satu tempat juga gereja yang tempat pertama dialog antar agama terjadi. Itu gerejanya kosong sekarang dan sedang dalam pemugaran. Dan itu sepi banget dari kunjungan wisatawan dan nggak ada. Dan itu ajaib, kita di tengah kota Roma yang hiruk pikuk ada tempat yang hening, sepi. Dan itu kayak gue datang di situ tuh merasa gue harus ya hening gitu. Pokoknya pengalamannya, makanya gue susah mengatakan itu kayak pengalaman. Iya dalam, gue hening banget tempatnya dingin, sejuk dalam sebuah tempat gitu. Ada gereja juga lagi direnovasi, sepi gitu, belum jadi, mungkin nggak akan jadi tempat tujuan wisata juga karena itu bagian dari historis yang mau dijaga sih. Kalau jadi wisata mungkin jadi akan rame, nggak ngerawat juga sih bangunan sama situs-situs ikon-ikon gambar-gambarnya. Ada pengalaman spiritual apa lagi Mas di sana? Apa yang ya itu aja saya ketemu paus, Ya, kaki gue kayak nggak ada tulangnya. Kayak pengen sujud aja langsung. Iya itu yang paling kenceng sih. Yang lain sih ya pas bersepeda sih kan, sepeda kan akhirnya nyasar kan. Itu pengalaman spiritual gue buat gue. Jangan pernah takut nyasar sih, karena sebenar-benarnya perjalanan itu ya nyasar itu bagian dari perjalanan. Gue sering nggak pakai GPS karena gue ingin melatih ingatan dan menyelusuri tanpa sibuk melihat gitu, tapi gue lupa. Itu bagian itu ya, itu punya bagian dari pengalaman spiritual. Kalau kita tersesat itu kan kita nggak bisa mengandalkan apa-apa selain kebaikan orang. Itu kan pengalaman spiritual tuh. Tanya ke orang dan sebagainya. Itu bagian dari itu. Kalau nanya sama orang lokal tuh pakai bahasa Ya pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Kalau kita tahu bahasa lokalnya dikit-dikit ya buat pembuka aja. Tapi kalau enggak ya udah. Oke. Ya udah nyasar lebih jauh lagi nggak apa-apa.